Ah ah, Ibu sudah bangun. ibu. Kalian ini siapa? Aku kan belum pernah menikah. Jangan-jangan kepala ibu terbentur parah, sampai jadi tidak waras. Di mana ini? Bukannya tadi aku sedang di acara peresmian. Ini di mana? Bukannya tadi aku ada di acara peresmian. Hei Xiao, suamimu si Liang itu, sudah gugur dalam perang. Uang santunan 10 TL itu, harus diserahkan ke keluarga kandungmu. Benar, si Go dan anakku kan masih butuh biaya untuk menikahi istrinya nanti. Ibu, ini kan uang santunan ayah. Ibu tidak boleh memberikannya pada mereka. Ibu, jangan kasih ke dia. Ibu, aku mohon, jangan berikan pada mereka. Di rumah ini, aku yang berkuasa. Sejak kapan giliran kalian yang bicara? Hah, kalau berani buka mulut lagi, kuhajar kalian sampai mati. Ah ah ah. Ah, kakak ipar, aku memang dari awal mau memberikan uang ini pada kalian. Kita ini kan keluarga sendiri. Aku pasti tidak akan membuat kakak kesulitan. Cuma segini. Apa kau menyembunyikan sisanya? Ibu, kakak sulung, kakak ipar. Selama ini, aku selalu memberikan semua uangku pada kalian. Mana berani aku menyembunyikannya? Lihat saja tampang murahanmu ini. Ku habisi kau. Ibu. Ibu. Presiden Direktur Perusahaan Publik, Xiao Xiaoan, terlempar ke masa lalu, dan menjadi seorang janda di masa kelaparan. Perempuan bermarga Xiao ini membiarkan ketiga anaknya hidup segan mati tak mau, dan malah memberikan seluruh uang santunan suaminya ke keluarga kandungnya. Rumah ini benar-benar kosong melompong. Mana sekarang lagi musim paceklik. Sebutir beras pun gak ada. Ini sih, sama saja menyuruhku mati lagi. Ding, selamat, Anda telah mengaktifkan sistem bertahan hidup musim paceklik. Ini. Hah? Ini sistem. Sistem ini dapat mendaur ulang bahan makanan apapun, untuk ditukar dengan koin toko. Koin toko dapat digunakan untuk menukar barang-barang di dalam toko. Apakah Anda ingin menautkan sistem ini? Memangnya, aku punya pilihan lain. Tautkan. Mendeteksi barang yang bisa didaur ulang. 1,5 kilo sayur pahit. Estimasi harga, 10 yuan. Apakah Anda ingin menjualnya? Jual. Berhasil dijual. Saldo akun, 10 yuan. Fitur toko telah dibuka. Bisa ditukar dengan barang kebutuhan dasar. Akhirnya Tuhan berbaik hati padaku. Dengan adanya sistem ini. Mana mungkin aku mati kelaparan lagi. Ibu lagi ngomong apaan sih sendirian? Jangan-jangan, ibu udah gila. Ibu kan dari dulu udah sedemikian. Galak sama kita. Kalau dia beneran gila, tamatlah riwayat kita. Hei, kalian bertiga lagi bisik-bisik apaan di situ? Ibu, tolong jangan marah. Sayur liar di rumah udah gak cukup. Ini salahku, aku gak becus nyarinya. Kalau ibu mau mukul, pukul aku saja. Atas dasar apa ibu mau mukul kami? Ibu udah ngasih sisa makanan terakhir kita ke keluarga nenek. Sekarang makanannya habis, malah kami yang disalahin. Atas dasar apa ibu mau mukul kami? Ibu udah ngasih sisa makanan terakhir kita ke keluarga nenek. Sekarang makanannya habis, malah kami yang disalahin. Pemilik asli tubuh ini jelas-jelas punya 3 anak. Tapi dia malah nggak peduli mereka hidup atau mati, dan ngasih semuanya ke keluarga kandungnya. Benar-benar nggak habis pikir deh sama jalan pikirannya. Bangunlah, nak, ibu. Ayo cepat bangun. Tumben hari ini ibu tidak memarahi kita. Sudah kubilang kan, otaknya pasti rusak karena terbentur. Ibu, ini makanan terakhir yang tersisa di rumah. Ibu makan saja. Dahu, dasar kau anak durhaka. Berani-beraninya kau membantahku. Kuhajar kau sampai mati. Ibu, tolong jangan pukul lagi. Ibu, tolong berhenti. Aduh, perutku. Anakku. Ternyata pemilik asli tubuh ini sungguh kejam. Bahkan menantunya yang sedang hamil pun tetap disiksa.
kondisimu masih belum pulih. Makanlah ini. Dulu kalau ada makanan enak di rumah, ibu selalu menyimpannya untuk sepupu di rumah paman. Mana mungkin ibu memberikannya padaku? Ibu, aku tidak lapar. Ibu saja yang makan. Dulu ibu memang salah. Lebih mementingkan orang luar daripada keluarga sendiri. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Kamu adalah bagian dari keluarga Liang. Jadi sudah sepantasnya kamu makan makanan keluarga Liang. Apa ini sungguh boleh ku makan? Ibu, aku juga mau makan. Sunny juga mau makan. Iya kan? Berani-beraninya kamu minta makan pada ibu. Apa kamu tidak takut dipukuli? Hari ini ibu tidak mengatai kita anak pembawa sial lagi. Ibu sungguh memberikan makanannya pada kita. Heh. Ibu sungguh memberikannya pada Sunny. Kalian ini anak-anak ibu. Kalau tidak dikasih ke kalian, mau dikasih ke siapa lagi? Dan bukan cuma hari ini saja, mulai sekarang. Ibu akan pastikan kalian semua makan sampai perut kalian kenyang. Ibu mau pergi mencari sayur liar dulu ya. Sekarang kan lagi musim paceklik, mana ada sayur liar? Bisa dapat atau tidak? Kita lihat saja nanti setelah ibu cari. Ayo, makanlah. Ibu beneran bilang mau cari sayuran liar sendiri buat ditukar sama makanan untuk kita. Mana mungkin? Ibu kan biasanya nggak akan pernah Ngasih makanan ke kita. Nanti kita cari sayuran liar sendiri aja ke gunung ya. Wah, wah. Ini kan janda keluarga Xiao. Hari ini nggak ngirim barang ke rumah orang tuamu. Kemarin aku lihat kamu ngirim sisa makanan terakhir di rumah ke keluarga Xiao. Kenapa? Keluargamu merasa yang kamu kasih kurang, terus ngusir kamu. Uang hasil pertaruhan nyawa suamimu aja udah kamu kasih semua. Apalagi coba kelakuan gila yang gak berani kamu lakuin. Bibi Liu, apa maksud omonganmu barusan? Sejak kapan urusan keluargaku jadi urusanmu? Aku sih emang gak berhak ikut campur. Aku cuma ngerasa, kamu sebagai seorang ibu, malah lebih peduli sama keponakan di keluarga asalmu daripada anak sendiri. Itu benar-benar kelewatan. HMPH. Aku nggak sebodoh pemilik asli tubuh ini. Biarin anak sendiri kelaparan, tapi maksain diri buat ngasih makan orang lain. Mulai hari ini, aku bakal bawa anak-anakku bangkit dan hidup enak. Ibu, ini makanan apa? Lihat aja sendiri. Ini millet. Wah, millet murni. Ayo semuanya, cuci pancinya sampai bersih, kita siap-siap masak. Iya. Siap. Sudah 3 tahun. Sejak kakek meninggal, aku nggak pernah lagi makan bubur millet murni. Ibu beneran udah berubah. Dulu kalau lihat millet, pasti langsung dikirim ke rumah nenek. Kalian bengong ngapain? Nanti keburu dingin, ayo cepet dimakan. Kalau gitu, aku makan duluan ya. Hah, hei. Xiao Xiao Ai. HMPH. Xiao Xiao Ai, keluar kamu sekarang. Loh, bukannya ini kakak ipar. Ada urusan apa ke sini?
Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu berhasil mendapatkan beras millet. Cepat keluarkan. Kalau tidak, kusuruh tukang daging Zhang menghancurkan gubukmu ini. Enak saja, tidak bisa. Anak-anakku sendiri saja masih kurang makan. Mana ada sisanya buat kalian? Hah, janda keluarga Xiao. Kakak iparmu bilang. Kamu itu paling berbakti pada keluarga kandungmu. Masa beras millet sedikit saja kamu pelit, sih? Berbakti. Suamiku, uang duka dari pos gandum, 10 tahil perak dan 2 gulung kain. Semuanya sudah kalian telan habis. Sekarang kami sudah mau mati kelaparan. Kalian malah datang merampas makanan kami. Inikah yang namanya berbakti? Cih, persetan. Mulai hari ini, jangan harap kalian bisa mengambil sebutir beras pun dariku. Heh, si Xiao-Xiaoan ini sudah gila, ya. Berani-beraninya dia bicara begitu padaku. Omong kosong. Itu kan kemauanmu sendiri. Kami sama sekali tidak memaksamu. Kalau hari ini kamu tidak menyerahkan berasnya, jangan salahkan aku kalau aku main kasar. Kalian jangan menakut-nakuti aku di sini. Kalian pikir cuma kalian yang punya orang. Kami juga punya. Aku lihat sendiri kalian merampas uang ibuku. Kalian juga mendorong ibuku sampai jatuh ke tanah. Aku lihat sendiri kalian merampas uang ibuku. Kalian juga mendorong ibuku sampai jatuh ke tanah. Tutup mulutmu, dasar anak haram. Siapa yang suruh kamu ikut bicara? Hah, Xiao-Xiao. Asal kamu tahu saja, ya. Hari ini, beras millet itu harus kamu serahkan. Mau tidak mau, tetap harus diserahkan. Hei, semuanya, beri pelajaran pada perempuan sombong ini. Tolong, mereka mau merampok beras keluarga tentara. Bukan cuma merampas uang duka suamiku. Sekarang kalian juga mau menindas janda dan anak yatim ini sampai mati. Sembarangan saja kau teriak. Cepat tutup mulutmu. Kenapa? Kalian mau main tangan. Terus aku nggak boleh teriak. Hah? Tolong, tolong, ada yang mau membunuh orang. Kau. Oke, kali ini kau yang menang. Tunggu saja, kalau sampai kehidupan keluarga Xiao jadi susah. Kau tetap harus datang mengantarkan beras pada kami. Cih. Ayo pergi. HMPH. Kalau kalian berani datang lagi, aku akan teriak lagi. Dan ingat, siapkan uang duka suamiku. Beberapa hari lagi, aku akan datang mengambilnya. Ibu. Ini semua salahku. Aku nggak berguna. Aku nggak bisa melindungi ibu. Ibu. Ini semua salahku. Aku nggak berguna. Aku nggak bisa melindungi ibu. Besok, kalian semua ikut ibu cari sayur liar, ya. Tenagamu kan kuat. Pasti bisa dapat lebih banyak. Iya, Bu. Aku pasti akan cari yang banyak. Biar bisa dijual buat beli salep untuk ibu. Terus beli gula merah untuk memulihkan badan Ming-Ming. Ibu, hari ini ibu hebat banget. Berani melawan si Wang Cui Hua itu. Dulu kalau ketemu dia, ibu seperti tikus ketemu kucing. Selalu sembunyi dan menghindar. Heh. Dulu ibu memang bodoh. Ibu selalu pikir, kalau kita terus berusaha menyenangkan mereka, hidup kita bakal lebih tenang. Tapi mulai sekarang, ibu nggak akan bodoh lagi. Siapapun yang berani menindas kita lagi, kita akan lawan mereka habis-habisan. Iya. Ibu benar-benar sudah berubah. Dulu ibu selalu bilang kalau kami ini cuma beban. Tidak serajin sepupu di rumah paman. Dan selalu mengatai kami anak pembawa sial. Nah, lagi mikirin apa sih? Ah, nggak apa-apa. Aku cuma merasa, ibu yang sekarang sangat baik. Kalian pasti merasa, dulu ibu sangat jahat sama kalian, kan? Ibu yang salah, ibu dulu buta. Padahal kalian ini, belahan jiwa ibu. Mulai sekarang, ibu pasti akan menyayangi kalian sepenuh hati. Ibu, aku kan sudah bilang, cari sayur liar begini gak ada gunanya. Kita capek setengah mati seharian. Mending kita ke rumah tuan tanah, mungut sisa makanan. Tadi aku lihat Paman Li di ladang. Nemu sekantong beras. Itu kan tanah milik tuan tanah. Gimana pun juga, nggak bakal jatuh ke tangan kita.
Kita harus pakai tenaga sendiri buat cari makan. Makan pun rasanya tenang. Tidur juga nyenyak. Ibu, lihat, di sana ada bayam liar. Itu bisa dijual lumayan mahal, loh. Wah, beneran. Banyak banget, sayur ini lebih mahal dari sawi pahit. Beneran? Kalau gitu aku juga mau cabutin. Habis ini, ibu bisa bikinin aku baju baru nggak? Asal kamu rajin carinya. Jangankan baju baru. Ibu bikinin sepatu baru juga bisa. Hore, M. Oi. Wah, janda keluarga Xiao rupanya. Dapat sayur liarnya lumayan banyak juga. Ya, cukuplah buat makan keluargamu beberapa hari. Seingatku, Yao Sanleng ini memang berandal terkenal. Dan selalu punya niat busuk pada pemilik asli tubuh ini. Wah, janda keluarga Xiao rupanya. Dapat sayur liarnya lumayan banyak juga. Ya, cukuplah buat makan keluargamu beberapa hari. Seingatku, Yao Sanleng ini memang berandal terkenal. Dan selalu punya niat busuk pada pemilik asli tubuh ini. Bukan urusanmu. Ya, aku cuma kasihan lihat perempuan sepertimu. Ngurus 3 anak sendirian itu nggak gampang loh. Mendingan ikut abang aja, deh. Di rumah, abang masih punya 2 petak ladang. Abang jamin kamu bakal makan kenyang tiap hari. Beras nggak bakal kurang. Yao Sanlang, tolong jaga ucapanmu itu. Kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi. Awas, ku hajar kau sampai babak belur. Santai aja dong. Aku kan cuma ngomong apa adanya. Kamu itu kan perempuan sendirian. Suamimu juga udah lama meninggal. Mana bisa hidup tanpa laki-laki di sisimu? Beraninya kau ganggu kami ya? Biar ku hajar kau. Hei, semuanya lihat ini. Oh, bocah kenyik ini sok membela ya, kiawan kecil. Awas kalian ya, urusan kita belum selesai. Udah, nggak usah diladenin orang kayak gitu. Nggak sepadan. Mending kita fokus cari sayur liar aja. Ibu, hari ini kita dapat banyak banget loh sayur liarnya. Kayaknya cukup deh buat makan beberapa hari ke depan. Kalian tunggu sebentar. Ibu mau ngapain? Ibu pasti masih takut sama Wang Cui Hua, kan? Kalian tunggu sebentar. Ibu mau ngapain? Ibu pasti masih takut sama Wang Cui Hua, kan? Kita cuma punya sedikit sisa beras. Dapetnya juga susah payah kan, Bu? Tolong jangan asal dikasih-kasih ke orang lain lagi. Ya ampun, dosa apa sih yang udah dibikin sama pemilik asli tubuh ini? Sampai-sampai anak-anaknya sendiri sebegitu nggak percayanya sama aku. Bukan begitu maksud ibu. Ibu cuma mau keluar sebentar, mau ngecek. Siapa tahu ada yang mau nuker sayur liar ini sama makanan yang lebih layak. Kayak beras atau gandum gitu. Ibu. Ini kan udah jam segini. Mana ada orang yang mau nuker berasnya? Kita nyari sayur liar ini juga susah payah loh, Bu. Aku mohon, jangan dikasih ke keluarga paman lagi. Aduh, aku nggak boleh sampai ketahuan punya sistem rahasia ini. Kayaknya aku harus pura-pura galak jadi karakter aslinya dulu deh. Berisik amat sih kalian. Apa urusannya sama kalian aku mau ngapain? Dengar ya kalian semua, jangan ada yang berani ngikutin aku. Awas kalau sampai ketahuan. Kupatahin kaki kalian nanti. Garam di rumah juga sudah habis. Beras juga sudah nggak ada. Mending aku jual saja semua sayur liar ini. Buat ditukar sama sedikit beras dan garam. Loh, Ibu, sayur liarnya mana? Terus, beras yang ditukar tadi mana? kan ibu udah bilang nggak akan, ya berarti nggak akan. Jangan suka meragukan ibumu ini. Lihat nih, ibu juga bawa pulang garam sebanyak ini. Wah, beneran beras sama garam. Ibu nukar ini dari mana? Ibu. Tadi ibu ketemu Xiao Li di depan. Katanya, nona besar di kota lagi sakit. Butuh sayur liar buat obat. Jadi ya, ibu tukar saja dan bawa pulang. Aduh, udah jangan banyak mikir deh. Buruan kita masak. Wah, aku udah lama banget nggak makan yang asin-asin. Gak nyangka ternyata ibu beneran peduli sama kita. Walaupun kepalanya habis kebentur. Aku harap dia gak balik ke sifat aslinya lagi. Xiao An, nenek tadi dari depan desa. Terus nenek dengar si Yao Sanleng itu. Lagi ngomong sama orang, katanya mau cari gara-gara sama kamu. Alah nenek,
mulutnya aja itu yang lemes. Dia juga nggak bakal berani macam-macam kok. Aduh, nah, ini ada sedikit sayur asin buatan rumah. Sama ada 2 buah ubi jalar. Buat ganjal perut anak-anak. Hah, kalau ingat dulu. Nenek tua ini yang salah. Dengar-dengar dari orang desa, kamu sering banget kasih bantuan. Tapi keluarga kandungmu sendiri malah nggak pernah bersikap baik ke kamu. Pasti selama ini kamu sering makan hati kan? Makanya, pas nenek dengar ada yang mau celakain kamu. Nenek juga nggak tega cuma diam saja ngelihatnya. Nenek, jangan bilang begitu. Dulu aku yang salah. Aku selalu saja memikirkan keluarga kandungku. Sampai-sampai rumah tanggaku sendiri berantakan begini. Besok aku mau naik ke gunung cari sayur liar. Nanti kubawakan sedikit buat nenek. Nggak usah. Keluargamu juga lagi susah. Oh iya. Tadi aku dengar Wang Cuihua ngobrol sama kakakmu. Katanya besok mereka mau datang bikin ribut lagi. Ngomong-ngomong, aku dengar Wang Cuihua bilang ke kakakmu. Kalau besok mereka mau datang bikin kacau lagi. Kamu harus hati-hati, ya. Ya sudah, aku pamit pulang dulu. Jangan bilang-bilang kalau aku yang kasih tahu, ya. Nek, aku antar ke depan. Aduh, nggak usah. Sudah, kembali sana. Hati-hati di jalannya, iya. Ibu, apa benar Wang Cuihua bakal datang lagi? Gimana kalau dia ngerampas makanan kita lagi? Kalaupun datang, kita nggak perlu takut. Ibu punya cara buat ngadepin mereka. Aku juga bakal bantuin ibu. Biar ku jepret dia pakai ketapel. Pintarnya, Sunny memang hebat. Sekarang cepatlah tidur. Besok kita harus bangun pagi buat cari sayur liar. Nanti kalau sudah punya uang, kita beli cangkul baru. Habis itu kita garap ladang baik-baik. Hidup kita pasti bakal jadi lebih baik. Iya, Bu. Aku percaya sama ibu. Cepatlah tidur, ya. Selamat tidur, beruang kecil. Kemarin dari rumahmu kecium bau wangi beras dimasak, ya. Jangan kira penciumanku ini rusak. Cepat bagi setengahnya buat aku. Kamu salah cium bau, tuh. Itu cuma sayur liar yang dimasak sampai gosong. Mana ada bau gosong sewangi itu. Anak-anakku sampai nangis saking ngilernya. Asal kamu tahu saja, ya. Serahkan beras millet itu padaku. Atau kulaporkan kau ke kepala desa Li, karena menimbun jatah beras tentara. Ibuku tidak pernah begitu. Itu kan jatah dahu. Jangan ladeni dia. Wang Cuihua, kemarin suamimu kalah judi, kan? Sampai-sampai sabuknya disita oleh Bos Liu. Perlu tidak, kuceritakan hal ini ke seluruh desa. Ngomong kosong apa kau ini? Suamiku itu sedang menjaga tempat judi orang. Aku dengar kakek Li bilang, paman masih berutang 2 keping perak di tempat judi itu. Bocah sialan, tutup mulutmu. Xiao-xiaoan, kalau kau tidak mau menyerahkan beras milletnya, percaya tidak, bakal kuhancurkan gubuk reotmu ini. Xiao-xiaoan, kalau kau tidak mau menyerahkan beras milletnya, percaya tidak, bakal kuhancurkan gubuk reotmu ini. Coba saja sentuh kalau berani. Kalau kau berani menghancurkannya, aku tidak akan segan memukulmu layaknya anjing liar. Kau. Siapa yang kau panggil anjing? Yang merasa, berarti dia anjingnya. Dahu, lindungi adikmu. Sunny. Jangan sampai digigit anjing gila itu. Kau apa? Dasar kau. Dahu, mari kita tutup pintunya, dan pukuli anjing ini. Siap. HMPH. Asal tahu saja, urusan kita belum selesai. Cih. Dasar beraninya cuma sama yang lemah, cuih. Ibu, Bibi sudah pergi. Dia kabur setelah kita maki-maki. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Selama dia masih mengincar beras kita, cepat atau lambat, dia pasti akan kembali membuat keributan.
Biar ku hajar saja dia. Selama dia masih mengincar beras kita, cepat atau lambat, dia pasti akan kembali membuat keributan. Biar ku hajar saja dia. Jangan gegabah, kau mau melawan pakai apa? Kalau kamu sampai babak belur dipukuli, siapa yang bakal bantu ibu kerja? Biar ibu saja yang pikirkan cara lain. Ibu, apa ibu mau pergi ke desa Xiao lagi? Uang duka mendiang ayahmu yang 10 tael itu, sudah saatnya diambil kembali. Kalau kita dapat uang itu, kita bisa beli beras dan perbaiki rumah. Jadi tidak perlu takut lagi pada si Wang Cui Hua. Tapi, nenek kemarin kan memukul ibu pakai sapu. Nenek juga bilang, ibu itu anak durhaka yang tidak tahu diri. Dulu, ibu selalu menjaga perasaan dan martabat mereka, sampai-sampai kalian semua ikut hidup menderita bersama ibu. Tapi kali ini, ibu datang bawa surat buktinya. Kalau dia masih tidak mau menyerahkannya, ibu bakal langsung lapor dan menabuh genderang di kantor bupati. Ibu, apa nenek benar-benar mau kasih uangnya? Waktu aku ke sana kemarin, dia malah memberikan roti jagungku ke sepupu. Kali ini pasti dikasih. Ibu sudah bawa surat bukti yang ditulis oleh Liz Heng. Lihat, ada cap merahnya juga di atas sini. Pemerintah pasti mengakuinya. Terus, kalau Bibi Wang Cui Hua datang lagi buat minta beras, bagaimana, Bu? Nanti, kalau kita sudah punya uang, kita beli langsung 2 pikul beras. Biar dia iri setengah mati lihatnya. Besok, berani tidak ikut ibu ke desa Xiao. Berani, kalau dia berani pukul ibu, bakal aku ketapel wajahnya. Wah, beraninya jagoan ibu ini, tapi kamu itu masih terlalu kecil. Nanti kalau sudah besar, baru kamu lindungi ibu, ya, tapi, ibu tidak akan kenapa-kenapa, kok. Kan ada Sani dan kakak pertamamu. Ibu, aku bawa sedikit sayuran liar yang baru dijemur. Silakan dicicipi, Bu. Tumben sekali ke sini, pasti ada maunya. Katakan saja, kamu mau minta apa lagi? Hah, aku datang untuk mengambil uang duka dari lumbung desa itu. Anak-anak di rumah sudah hampir kehabisan makanan. Apalagi Mian-Mian baru saja keguguran. Aku tidak tega membiarkan mereka terus-terusan minum sup sayur liar bersamaku. Uang duka itu sudah lama ludes dipakai abangmu ini buat minum-minum. Kamu ini anak perempuan yang sudah menikah, masih saja tidak tahu malu pulang ke rumah orang tua buat minta uang. Di mana muka kamu? Hah, itu uang darah yang ditukar dengan nyawa ayahku. Atas dasar apa kau menghabiskannya? Hei, anak sialan, berani-beraninya kau menceramahiku. Mau ku hajar kau? Hah? Xiao Dashu, lihat ini. Ini adalah surat bukti saat Liang Zhan gugur yang ditulis langsung oleh Liz Heng. Di sini tertulis 10 tahil perak dan 2 gulung kain yang harus diterima langsung oleh Nyonya Xiao. Kalau kau tidak mau menyerahkannya, aku akan melapor ke pengadilan daerah. Kau berani mengancamku. Ini bukan ancaman. Punya utang, ya harus dibayar. Kau pikir aku tidak berani memukulmu, kan? Ayo, pukul saja. Kebetulan, saat lapor ke pengadilan nanti, aku akan tambahkan tuduhan penganiayaan. Nanti urusannya bukan cuma soal 10 tahil perak lagi. Pukul aku, pukul di sebelah sini. Boleh juga nyalimu. Cih, cuma ada 3 tahil perak pecahan. Mau ambil? Kalau tidak sudah, sisanya, tidak ada. Lalu yang 7 tahil lagi kemana? Ku bilang tidak ada, ambil 3 tahil ini dan enyah dari sini. Atau ku buang kau ke selokan. 3 tahil, ya 3 tahil. Sisanya, antarkan ke gerbang desa Kaoshantun dalam 3 hari. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Ya, menggelapkan uang duka keluarga militer. Itu kejahatan besar. Ibu, ayo kita cepat pergi. Aku lihat paman sedang melotot ke arahmu. Aduh, anak sialan itu. Ayo, kita jalan. Ibu, perak ini bisa ditukar dengan berapa banyak beras? Cukup untuk ditukar dengan 30 kati beras. Sekalian tukar dengan sedikit gula merah untuk kakak iparmu. Ibu, tidak usah membelikanku gula merah. Lebih baik dihemat untuk tambahan bahan makanan saja. Sudah kuduga kau akan bilang begitu. Padahal sudah kusiapkan dari tadi. Loh, buat pemulihan kakak ipar dulu. Baru setelah itu, ibu buatkan air gula untukmu. Ibu, apa 3 hari lagi kita benar-benar akan menagih uang 7 tahil perak itu? Kita tunggu saja. Kalau dia tidak mau bayar,
Aku akan pergi ke balai pengadilan dan menabuh genderang keadilan. Cuma ada 5 tahil perak, terserah mau diambil atau tidak. Mau tidak, kalau kau berani bikin ribut lagi, akan kusuruh ibu kesini untuk merobek mulutmu itu. Baguslah kalau kau sadar diri. Mulai hari ini, aku, Xiao Xiaoan, dan Xiao Jiao sudah tidak punya urusan apa-apa lagi. Paman itu pencuri. Dia mencuri uang perak ayahku. Heh, dasar anak haram. Cari mati, ya? Coba saja sentuh adikku kalau berani. Aku ini pamanmu. Berani-beraninya kau melawan padaku. HMPH, awas saja, tunggu pembalasanku. Ibu, aku berhasil menangkap ayam hutan. Heh. Kami yang melihatnya lebih dulu. Tapi aku yang menangkapnya. Tidak mau, aku tidak mau memberikannya. Hentikan. Cepat bangun. Hei, janda keluarga Xiao. Jangan ikut campur urusan orang. Jaga bicaramu itu. Berani-beraninya kalian menyentuh anak baik-baik. Percaya tidak, aku bisa menghajar kalian sampai mati. Kau berani menyentuhku. Akan kulaporkan pada ayahku. Sekalipun ayahmu datang ke sini. Aku akan tetap menghajarmu. Turunkan pedang itu, masih belum mau pergi juga. Apakah terasa sakit? Nak, tidak sakit. Ibu hebat sekali tadi. Kalau begitu, kau tunggu di sini, ya. Ibu mau mencari sayuran liar sebentar. Sekalian melihat apakah ada tanaman obat, ya. HMMM. Lagi pula, satu ayam hutan ini tidak akan cukup untuk makan sekeluarga. Nggak bisa. Aku harus jual ayam ini. Terus beli ayam potong yang gede. Habis jual ayam hutan. Terus beli ayam potong. Uangnya masih sisa sebanyak ini. Hasil hutan ini memang lumayan juga ya. Besok-besok aku harus lebih sering naik ke sini deh. Ibu, ini apa? Rahasia dong. Nanti sampai rumah baru ibu kasih lihat. Ya udah, ayo jalan. Ibu, gimana lututnya Sunny? Udah diolesin abu kayu kok, nggak apa-apa. Ayam hutan ini perlu dikasih ke nenek sebagian nggak? Ibu juga baru aja mikirin soal itu. Nanti biar Sunny yang antarkan ke sana ya. Nenek, ini ibu yang suruh bawakan ke sini. Dia lagi merencanakan akal bulus apa lagi sekarang. Ibu beneran udah berubah loh, Nek. Si Xiao Xiuan itu dulunya peduli banget sama keluarga kandungnya sendiri. Tapi sama aku dia malah acuh tak acuh. Sekarang tiba-tiba kamu bilang dia udah berubah. Mana bisa aku percaya gitu aja. Besok, suruh ibumu datang makan ke rumah. Iya, Nek. Sini. Ibu, jamur kering ini bisa ditukar berapa keping tembaga? Wah, pasti dapat banyak-banyak. Ibu, ini juga bisa dijualkan. Kalau yang ini dihaluskan sedikit lagi. Toko kelontong di kota pasti mau membelinya. Ibu, besok nenek ngajak ibu makan di rumahnya. Boleh? Kebetulan ibu juga udah lama banget nggak ke sana. Erlong, nanti kamu bungkusin jamurnya ya. Biar ibu bawa ke sana buat dimakan nenek kalian. Ibu, nenek bakal marah-marah lagi nggak ke ibu? Dulu itu memang ibu yang salah. Selalu aja bikin nenek marah. Kalau sekarang ibu udah berubah, nenek nggak bakal marah lagi kok. Ya udah, kalian cepetan tidur gih. Besok kan kita harus bangun pagi. Ibu. Uang santunannya beneran udah berhasil diambil lagi. Aku sudah kembali. Ibu, aku menjemur sedikit jamur kering sendiri. Aku bawakan sedikit untuk ibu. Dulu kamu selalu saja memberikan barang-barang kita ke keluarga aslimu. Bagaimana aku bisa yakin kamu tidak akan melakukannya lagi nanti? Nenek.
Ibu sudah memutus hubungan dengan orang-orang keluarga Xiao itu. Mulai sekarang pasti tidak akan berhubungan lagi dengan mereka. Sunny percaya sama ibu. Hubungan seperti itu memang sudah seharusnya diputus sejak lama. Sudahlah. Mulai sekarang, pastikan kamu merawat darah daging keluarga Liang kita dengan baik. Aku mengerti, Bu. Barang-barang itu, bawa pulang saja untuk dimakan. Jangan biarkan anak ini kelaparan. Ibu, sepertinya nenek sudah tidak membenci ibu lagi ya. Beliau itu ya. Hanya mulutnya saja yang tajam, padahal hatinya sangat lembut. Aku sudah tidak bisa hidup lagi. Gimana aku bisa hidup? Perampok gunung keparat. Dasar pencuri sialan yang pantas mati. Bahan makanan yang sudah kukumpulkan selama 6 bulan. Cuma sisa sedikit itu. Sekarang hilang. Hilang semuanya. Aduh, biarkan aku mati saja. Hei, lepaskan. Biarkan aku mati. Biar aku mati saja. Jangan, Kak, jangan lakukan ini. Kakak Liu. Di masa paceklik begini, para perampok gunung itu pasti sudah gila karena kelaparan. Makanya mereka sengaja mengincar kita orang-orang miskin. Aduh, sudah, tenanglah. Keluarga kakak Liu cuma punya sedikit makanan itu. Sekarang malah begini jadinya. Ada apa ini? Ini kakak Liu. Nyonya muda belum tahu ya? Kamu belum dengar ya? Tengah malam kemarin, perampok gunung masuk ke rumah kakak Liu. Mereka merampas habis semua sisa makanan di rumahnya. Satu butir pun tidak disisakan. Ini semua gara-gara kamu, gara-gara kamu. Coba saja kemarin kamu tidak pamer punya makanan di gerbang desa. Mana mungkin perampok-perampok itu mengincar tetangga miskin seperti kami. Ini semua salahmu. Coba saja kemarin kamu tidak pamer punya makanan di gerbang desa. Mana mungkin perampok-perampok itu mengincar tetangga miskin seperti kami. Ini semua gara-gara kamu. Kamu ini bisa pakai akal sehat tidak sih? Bandit merampok bahan makanan, apa hubungannya dengan ibuku? Liu, tenanglah sedikit. Kehilangan bahan makanan memang masalah besar. Tapi menangis dan mengamuk juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kamu mau mati sih gampang. Tapi bagaimana dengan suami dan anak laki-lakimu? Apa mereka harus ikut mati kelaparan bersamamu? Lalu bagaimana? Di rumah sudah tidak ada sebutir beras pun. Cepat atau lambat kita semua akan mati. Begini saja. Keluargamu bekerja untukku. Dan aku yang akan menanggung jatah makan kalian. Dengan begitu kalian tidak akan mati kelaparan. Cuy, sudah kuduga kamu pasti ada niat busuk. Kamu cuma mau memperbudak kami jadi kuda bebanmu kan? Dan pastinya tidak akan memberi kami makan. Dulu kamu memeras anak dan menantumu saja sudah cukup. Sekarang kamu mau menipu keluarga kami. Mimpi, biarpun mati, aku tidak akan pernah masuk perangkapmu. Ibu, sudahlah, jangan marah lagi. Bibi Xiao, aku akan membantumu bekerja. Baiklah kalau begitu. Makanku sedikit kok, ibuku. Ibuku cuma sedang kalut karena marah. Anak pintar, besok pagi-pagi datanglah ke rumahku. Aku akan memberimu makan. Iya. Jangan pergi kamu. Hei, sudah. Belum puas bikin malu, ya? Goa, bawa ibumu pulang. Baiklah, ayo bubar. Sudah, ayo bubar. Ayo, jalan, bubar semuanya. Ayo semuanya bubar. Goa, hari ini kamu ikut aku naik ke gunung. Baik, Bibi Xiao. Makanlah sedikit dulu untuk mengganjal perut. Kalau tidak, nanti kamu tidak punya tenaga untuk naik ke gunung. Ini, untukku. Ini beneran untukku. Ini kan bubur millet. Terus apa lagi? Kamu pikir ibuku pelit seperti ibumu? Katanya mau ngasih makan, beneran dikasih. Semua orang bilang Bibi Xiao itu pelit dan perhitungan. Sepertinya rumor itu nggak semuanya benar. Ayo cepat makan, habis makan kita langsung berangkat. Iya. Pelan-pelan makannya. Pelan-pelan saja. Ibu, coba lihat, di tanah ada banyak banget jamur aneh. Mendeteksi jamur Matsuta liar. 100 yuan per setengah kilo.
bisa dijual setelah dikumpulkan. Cepat, cepat ke sana, kita petik sebanyak-banyaknya. Dan hei, tolong ke sebelah sana. Ibu, ini banyak banget. Keranjangnya sampai gak muat lagi. Dahu, Erlong, kalian bawa keranjang yang sudah penuh ini turun gunung duluan. Ya, Ibu sama Sani mau lanjut metik sebentar lagi. Pergilah. Ibu, kalian hati-hati, ya. Iya. Pergilah, hati-hati di jalan. Ibu, wanginya harum banget. Aku belum pernah mencium aroma seharum ini. Ini namanya jamur matsutake. Nanti, Ibu akan buatkan kalian sup tahu jamur matsutake. HMPH. Hum. Sistem. Langsung masukkan sebagian jamur matsutake yang berkualitas bagus ke etalase untuk dijual. Lalu, gunakan uang hasil penjualannya ditambah uang tabungan dari jual sayur liar kemarin. Untuk beli lebih banyak permen di toko. Dan sekantong kecil beras putih premium. Jamur matsutake ini jauh lebih mahal daripada sayur liar. Jual sedikit dulu saja. Sisanya biar disimpan untuk anak-anak, biar badan mereka makin sehat. Ibu, jamur matsutake ini pasti mahal, kan? Bukannya terlalu sayang kalau kita makan sendiri. Tentu saja nggak sayang. Kalau nggak habis dimakan, baru kita jual lagi. Barang ini tuh, ini kan barang langka loh. Banyak banget orang kaya dan bangsawan yang rela bayar mahal buat belinya. Udah pulang kamu. Kerja capek-capek seharian. Palingan janda Xiao cuma ngasih kamu 2 mangkuk bubur, kan? Udah Ibu tebak. Ibu, lihat ini. Ini dikasih sama Bibi Xiao. Ini upah kerjaku buat dia hari ini. Astaga. Beras putih. Ini beneran beras putih. Dia cuma nyuruh kamu naik gunung metik jamur seharian. Terus ngasih kamu 2 kati beras putih. Iya, Bu. Dia beneran ngasih ya. Padahal kemarin aku maki-maki dia kayak gitu. Aduh, aku ini bener-bener kurang ajar. Duh. Hebat kamu, nak. Nyonya muda. Saya, Zhao Liusheng. Saya ini memang bukan manusia. Saya bajingan, saya pantas mati. Kemarin saya maki-maki nyonya kayak gitu. Saya benar-benar buta hati. Saya tebus kesalahan saya. Bukan, saya ganti 2 kali lipat. Bukan begitu, saya benar-benar minta maaf sama nyonya. Udahlah, itu kan masa lalu. Kita ini kan sesama warga desa, hidup juga lagi sama-sama susah. Nyonya muda, ini. Di rumah saya nggak ada barang berharga. Cuma sisa beberapa butir telur ini. Nyonya tolong terima ya. Nyonya muda, 1 lagi. Nyonya lihatkan kami sekeluarga bertiga ini. Tenaganya kuat-kuat, semuanya bisa kerja. Besok tolong izinin saya naik gunung buat nyari. Apa itu namanya? Beludru itu, boleh kan, Nyonya? Soal upahnya. Upahnya samain aja kayak hitungan buat anak saya kemarin. 1 orang dapat 1 kilo beras sehari. Bagaimana? Kalian setuju tidak? Bisa? Lah, masa tidak bisa? Makin banyak orang, makin kuat tenaga kita. Upahnya tetap sama. 1 orang, 1 kilo beras sehari. Tapi, aku peringatkan dulu dari awal, ya. Kalian harus nurut aturan. Jangan bertingkah sembarangan. Iya, kami nurut. Nurut? Kami pasti ikuti semua arahan Nyonya muda. Ma. Di sini ada banyak jamur. Ayo, petik saja. Bibi Diao, aku juga dapat banyak jamur. Kalian hati-hati, ya. Iya.
Lihat tuh kelakuan keluarga Zhao. Kayak berubah jadi orang lain saja. Masa iya janda Xiao beneran bagi-bagi beras putih ke mereka? Menurutku sih, keluarga Zhao itu sudah disogok. Cuma disuruh bantu janda Xiao bersandiwara doang. Lagian, jamur aneh di gunung itu, kan belum pernah kita lihat. Jangan-jangan bisa bikin mati keracunan kalau dimakan. Bisa ditukar beras? Cih, ngibul aja tuh. Jangan-jangan janda Xiao itu pakai ilmu hitam atau semacamnya. Ibu, jamur Matsutake yang kita bawa hari ini, beneran dibeli sama orang kaya di kota. Loh, kita dapat sampai 80 keping uang kain. Jauh lebih untung daripada jualan jamur putih itu, Bu. Banyak orang yang memang tidak tahu barang bagus. Cuma orang-orang berkelas yang tahu betapa berharganya jamur Matsutake ini. Dahu, besok kamu pergi ke kota lagi, ya, bawa uang ini buat beli garam. Terus, beli kain yang paling murah. Sama beli setengah liter minyak curah yang paling murah. Beres, Bu. Ibu, lihat deh, yang ini sudah bagus belum? Wah, pemilik toko kelontong Wang bilang, kalau buatannya rapi begini. Dia mau hargai 3 koin per buahnya. Baguslah, hasil karya Erlong makin lama makin rapi. Ya, nanti ke depannya. Kamu fokus saja buat ini. Nanti kalau sudah jadi, biar kakakmu yang bawa untuk dijual. Lumayan buat tambah-tambah penghasilan. Ibu, hari ini aku dengar dari gadis keluarga Zhao. Banyak orang yang ngomongin kita di belakang. Katanya keluarga kita kaya mendadak karena harta Dewa Gunung. Katanya kita kaya dari harta Dewa Gunung dan mau menguasai gunung ini sendirian. Mereka juga bilang ibu pakai ilmu hitam. Cepat atau lambat kita pasti kena kualat. Omong kosong, mereka semua itu cuma pada iri dengki. Kalau berani, suruh mereka naik gunung dan petik sendiri saja. Memangnya jamur Matsutake itu ada ukiran nama mereka? Biarin saja mereka mau ngomong apa. Besok-besok, kalau kalian ketemu lagi sama orang yang suka gosip, enggak usah ditanggapi apalagi diajak ribut. Ibu, masa kita biarkan saja mereka memfitnah ibu seperti ini? Ribut-ribut juga buat apa? Kita harus pakai tindakan nyata buat bungkam mulut mereka. Harta karun di gunung ini banyak banget. Keluarga kita dan keluarga Zhao enggak mungkin bisa menghabiskannya sendirian. Kita harus kasih sedikit keuntungan buat orang-orang desa itu. Biar mereka enggak gosip terus. Biar mereka enggak bisa ngomong yang aneh-aneh lagi. Ibu, ini tanaman apa? Kok aku baru pernah lihat? Sistem memindai. Menemukan tanaman bunga iris. Nilai jual tinggi, bisa dijual setelah dipanen. Bunga iris, Sunny. Ini tuh bahan obat herbal. Tempat ini benar-benar ladang emas. Sunny, kamu ini memang bintang keberuntungan ibu. Ayo, kita kasih tahu kakakmu. Setelah itu kita temui Pak Kepala Desa. Kita kasih tahu dia. Kesempatan buat bikin warga desa kita makmur sudah datang. Ayo. Pak Kepala Desa. Ya. Nyonya, ada apa ini? Kok buru-buru begini? Aku dan Sunny menemukan banyak sekali bunga iris di belakang desa. Pasti masih ada banyak lagi di tempat itu. Kalau kita jual ini semua ke pedagang obat, masalah makan di desa kita pasti bakal beres. Lahan di belakang desa itu ya? Aku tahu lahan itu udah telantar bertahun-tahun. Gak nyangka, ternyata di bawahnya ada harta karun. Harga barang ini mahal banget loh. Kita harus ajak warga desa buat ikutan gali. Harus pastiin semuanya kebagian jatah. Biar mulut mereka juga pada bungkam. Benar, aku bakal kumpulin warga sekarang juga. Besok pagi kita berangkat sama-sama. Oke. Tanaman iris. Ini benar-benar berharga loh. Hati-hati, jangan sampai rusak. Kalau rusak, nanti gak laku dijual. Besok kita bagi kelompok buat galinya. Tiap kelompok bawa sekop kecil ya. Harus saling jaga dan bantu satu sama lain. Nah, tanaman iris yang udah digali bakal dibagi rata per keluarga. Biar semuanya adil. Ibu, dengan tanaman iris ini, kita nggak perlu khawatir lagi kelaparan di musim dingin. Bukan cuma soal makanan, nak. Kita sisihkan sedikit buat persediaan obat di rumah. Kehidupan kita pasti bakal makin membaik. Ibu, cepat lihat. Tanaman irisnya besar banget. Terdeteksi sekumpulan target bernilai tinggi. Target, tanaman iris berumur tua, kualitas unggul, dengan perkiraan cadangan melimpah. Disarankan untuk diprioritaskan. Semuanya, perhatikan. Kalian bawa beberapa orang yang udah ahli buat gali di sebelah sana.
Hati-hati perhatikan tanahnya ya. Siap laksanakan. Sisanya, kalian tetap lanjut gali di sekitar sini. Paham? Paham. Ayo kawan-kawan, mari kita mulai kerjanya. Ayo semangat. Berhenti. Semuanya berhenti sekarang juga. Pak Tua Chen, kalian warga desa Kaoshantun benar-benar nyari mati ya. Berani-beraninya kalian diam-diam menggali harta di wilayah desa Wang Jiatun kami. Benar-benar kurang ajar. Taruh semua barang yang ada di tangan kalian itu. Bawa orang-orangmu dan Enyah dari sini. Wang si pelit, omong kosong kau. Ini tanah tak bertuan tahu. Meskipun letaknya di perbatasan dua desa kita. Tapi dari dulu ini tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. Mana surat tanah desa Wang Jiatun kalian? Mana dokumen resmi dari pemerintah setempat? Coba keluarkan biar kami lihat. Cih, dokumen apanya? Tanah ini letaknya dekat dengan desa Wang Jiatun kami. Dari zaman nenek moyang. Cuma orang-orang desa Wang Jiatun kami yang datang ke tempat ini. Jadi ini adalah wilayah kami. Bunga iris yang sudah kalian gali ini. Semuanya jadi milik desa Wang Jiatun kami. Kalau kalian tidak mau menyerahkannya, jangan salahkan senjata di tangan kami ini kalau sampai makan korban. Tanaman iris yang kalian gali itu. Semuanya mutlak milik desa Wang Jiatun kami. Serahkan, atau jangan salahkan senjata kami kalau sampai melukai kalian. Omong kosong, hanya karena letaknya dekat, bukan berarti ini milikmu. Kalau begitu, tanah di depan rumah Tuan Hakim. Apa semuanya jadi milik dia juga? Tanaman iris ini ditemukan oleh Nyonya Xiao dari desa kami. Barangnya juga kami yang menggali dengan susah payah. Atas dasar apa kami harus menyerahkannya pada kalian? Banyak bacot kau, siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Sistem sedang mendeteksi. Tidak terdeteksi adanya surat tanah resmi untuk wilayah ini. Disarankan untuk berunding atau melapor ke pihak berwenang. Hentikan, jangan bertengkar lagi. Wang Licheng, kalian bersikeras bilang kalau tanah ini milik kalian. Sedangkan kami bilang ini tanah kosong tak bertuan. Tapi kalian tidak mau mengakuinya. Kalau terus ribut begini, apa untungnya buat kita semua? Cih, terus apa maumu? Mau serakah dan ambil semuanya sendiri. Jangan harap. Berdebat terus tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau sampai dilaporkan ke pejabat, nanti mereka datang dan menyita semuanya. Kalau begitu, jerih payah kita semua bakal sia-sia. Gini aja deh. Bentuk tanah ini kan kayak labu miring. Ujung timur yang sempit, lebih dekat ke dusun Kaoshan kita. Jadi, itu milik dusun Kaoshan. Ujung barat yang lebar, lebih dekat ke dusun Wang Jia kalian. Itu biar jadi milik kalian. Wilayahnya juga lebih luas. Airnya dalam dan lumpurnya tebal. Kalau kalian merasa rugi, kalian boleh suruh beberapa orang buat ngecek lokasinya dulu. Kalau masih nggak mau juga, ya udah, kita bubar aja sekalian. Laporin aja ke pejabat. Oke, kita ikuti maumu. Argou, Tieniu. Kalian turun ke arah barat sana, coba gali lokasinya. Ayo, ayo pergi. Kepala Desa Chen, Nyonya Xiao. Kalau begitu, sesuai kesepakatan kalian, ya, kita gali bagian kita masing-masing. Dan jangan saling ikut campur. HMPH. Semuanya, mulai menggali. Ayo kerja, kerja. Kerja, kerja. Ayo gerak, gerak. Yang kualitasnya bagus. Yang paling unggul, bawa ke kota buat dijual bareng-bareng. Buat sekadar formalitas aja. Yang kualitas menengah, sebagian besar kita simpan. Terus beli barang-barang kebutuhan yang mendesak. Garam udah mau habis. Minyak juga udah sisa sedikit. Mian-mian juga butuh sedikit gula merah. Jual 10 kati rasa asli kualitas menengah. Ibu, ayo kita pulang juga. Hari udah mulai gelap. Ayo. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kerja kerasnya hari ini. Ayo semuanya beres-beres. Bawa pulang bunga iris kita. Besok pagi kita jual ke kota buat dapat sedikit uang perak. Cukuplah buat kita bertahan hidup untuk sementara waktu. Besok. Kita datang gali lagi. Hahaha. Bagus, bagus.
Ibu, jamur Matsutakenya saja laku 50 keping kain. Ditambah lagi dari hasil jual bunga iris. Wah, kita bisa beli lumayan banyak barang nih. Simpan uangnya baik-baik. Garam dan minyak sudah ada. Gula merah ini, tolong seduhkan buat diminum Mian-Mian. Semuanya, masukkan beras merah yang baru dibeli ini ke dalam tempayan. Baik. Ibu, terima kasih. Air gula merah ini terlalu mahal. Kondisi tubuhmu itu butuh asupan biar cepat pulih. Ayo, cepat diminum. Erlong. Besok asah peralatanmu sampai benar-benar tajam, ya. Nyonya muda, nyonya muda, nyonya muda, tolong. Nyonya muda, oh, nyonya, muda, di hutan sebelah barat sana. Kepala Desa Wang. Kepala Desa Wang juga terjebak di dalam. Orang-orang desa kita masuk ke sana. Dan begitu masuk, mereka tidak bisa keluar lagi. Kumohon, tolong panggil para pria desa Kaoshan untuk membantu kami. Kumohon padamu. Semuanya, cepat pergi panggil Kepala Desa Chen, dan kumpulkan juga seluruh warga desa. Bawa obor kalian. Cepat pergi selamatkan mereka. Tolong, tolong kami. Tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. Semuanya mundur, ini gas beracun. Semuanya dengarkan arahanku. Tutup mulut dan hidung kalian. Ikut aku masuk selamatkan mereka. Ibu, Kepala Desa Wang ada di sini. Tolong, selamatkan aku. Ibu sudah memastikannya. Semuanya sudah diselamatkan. Dahu tidak apa-apa, kan? Ibu sudah memastikannya. Semuanya sudah berhasil diselamatkan. Dahu, kamu tidak apa-apa, kan? Kepala Desa Chen, Nyonya Xiao. Dan juga, seluruh warga Desa Kaoshan. Saya, Wang Laokou, memang tidak tahu diri. Siang tadi saya masih sok hebat melawan kalian. Tapi malamnya, kalau bukan karena kalian, Desa Wang Jia pasti sudah kehilangan beberapa nyawa lagi. Budi yang sangat besar ini akan selalu diingat oleh Desa Wang Jia. Kami tidak akan mengganggu hutan ini lagi. Semuanya milik kalian. Kami akan pergi sekarang. Kepala Desa Wang, jangan bicara begitu. Nyawa manusia itu lebih penting dari apapun. Siapapun pasti akan menolong. Tenang saja, kesepakatan kita sebelumnya sama sekali tidak akan berubah. Hanya saja, hutan ini terlalu berbahaya. Jangan biarkan ada lagi yang turun ke sana. Besok, aku akan menyuruh Dahu membawa beberapa orang untuk mencari jalan yang aman. Kita gali semampu kita saja. Keselamatan yang utama. Nyonya, Anda benar-benar. Saya mewakili seluruh warga Desa Wang Jia, mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda. Wah, Nyonya Xiao sungguh baik hati, ya. Desa Kaoshan sangat beruntung memiliki Anda. Dengan begini, semua orang bisa menggali tanaman itu dengan tenang. Tidak perlu khawatir lagi saling berebut. Antrean ini mau sampai kapan selesainya? Tenggorokan anak-anak di rumah sudah kering kerontang. Aduh, coba lihat, air sumur ini makin hari makin surut. Kalau begini terus, sebentar lagi pasti kering sampai ke dasarnya. Hei, minggir, minggir, minggir. Ibuku sudah tua. Dia tidak bisa menunggu. Biar aku yang ambil air sampai penuh duluan. Mbak,
Aku juga sudah ngantre lama loh. 3 anakku di rumah masih pada nunggu. Emangnya anakmu doang yang penting? Terus ibuku nggak penting gitu? Lagian, sumur ini kan persis di belakang rumahku. Kalau aku ambil lebih banyak, masalah buatmu. Cih, aduh. Wang Cuihua, kamu jangan keterlaluannya. Kamu nih, aduh. Kamu ngapain sih? Baju baruku. Dasar nggak punya mata. Wang Cuihua, kamu bener-bener keterlaluannya. Mentang-mentang rumahmu dekat, kamu bisa seenaknya sendiri. Air ini nyawa buat kita semua. Atas dasar apa kamu main serobot antrean seenaknya? Dan ngambil air sebanyak-banyaknya? Ada apa ini? Wang Cuihua, kamu benar-benar keterlaluannya. Mentang-mentang rumahmu dekat, kamu bisa seenaknya sendiri. Air ini nyawa buat kita semua. Atas dasar apa kamu main serobot antrean seenaknya? Dan ngambil air sebanyak-banyaknya? Ada apa ini? Wah, Tuan Dermawan Xiao Kok datang lagi buat belain orang luar nih. Jangan lupa kamu itu marganya apa? Xiao An, coba kamu bilang. Sumur ini kan persis di belakang rumahku. Aku yang paling dekat. Bukannya wajar kalau aku dapat kemudahan ini. Masa aku disuruh nunggu sampai gelap kayak mereka? Kamu mau ambil air, ya tentu saja boleh didahulukan. Tapi anak-anaknya Mbak San itu masih pada kecil. Mereka juga nggak bisa nunggu lama. Air ini tuh urat nadi seluruh warga desa. Bukan milik pribadi keluarga manapun. Kalau terus-terusan saling rebutan begini, airnya nggak dapat. Malah kerukunan warga yang hancur. Ribut-ribut apa sih ini? Belum cukup apa kacaunya? Li Zheng, kebetulan sekali kamu datang. Coba kamu yang jadi penengah. Jandasan sengaja membenturkan embernya ke badanku. Sampai bajuku kotor semua. Si Nyonya Xiao itu bukannya membelaku. Malah ikut-ikutan memakiku. Coba bayangkan, masa dia malah membela orang luar. Jelas-jelas kamu duluan yang menyerobot antrean dan mendorong orang. Sudah, jangan ribut. Memangnya kalau kalian ribut, airnya bakal keluar. Li Zheng, yang paling mendesak sekarang adalah mencari cara untuk menghemat air. Dan bagaimana caranya supaya air bisa cepat mengalir. Aku punya satu cara, tapi butuh sedikit waktu. Sekarang, berbarislah yang rapi sesuai perwakilan setiap keluarga. Ambil airnya secara bergiliran. Kita pastikan setiap keluarga kebagian air. Baiklah, biar aku yang atur. Semuanya, tolong jangan ribut lagi. Kita ambil airnya sesuai urutan. Baik. Ya. Ulir sekrup ini, susah sekali diukir. Pisau ukirnya meleset terus. Lagi pula, poros roda pemintal ini terlalu kecil. Aku takut begitu tabung bambunya dipasang. Sekali putar langsung patah. Terus, di bagian sambungan bambu ini. Bagaimana caranya supaya rapat dan tidak bocor? Sistem, pindai kekuatan komponen ini dan cari alternatifnya. Pemindaian selesai. Poros kayu pemintal lama, berstruktur kayu poplar. Kekuatannya rendah. Diperkirakan tidak sanggup menahan beban kerja pompa spiral. Rekomendasi pengganti dari toko, set bantalan besi cor tipe dasar. Berdaya tahan tinggi dan anti-aus. Harga, 75 yuan. Erlong, jangan panik. Soal porosnya, ibu punya cara. Ibu dulu punya simpanan beberapa barang besi yang kuat. Kamu tunggu sebentar. Coba lihat, apa ini bisa dipakai sebagai poros? Ini jauh lebih kuat daripada kayu milikmu itu. Ini kan terbuat dari besi. Ibu, dari mana ibu nemu ini? Wah, barang ini pas banget. Kalau ada alat ini, soal porosnya nggak bakal jadi masalah lagi. Aku jamin bakal masangnya kuat-kuat. Hah? Ibu, Pak Kepala Desa, aku putar, ya? Iya, ayo cepat putar. Coba cepat putar. Wah, airnya keluar. Beneran keluar airnya. Astaga, alat ini beneran bisa naikin airnya. Ajaib, bener-bener ajaib. Erlong, hebat kamu, nak. Pintar sekali, nyonya muda. Cara kamu ini beneran berhasil.
Berhasil, Ibu, Pak Kepala Desa. Beneran berhasil, cuma sambungan bernya agak kurang rapat. Jadi gampang bocor. Terus, masih butuh tenaga yang besar buat muternya. Kalau saja nggak ada masalah ini. Pasti bakal lebih bagus lagi. Baguslah, bisa ngeluarin air saja sudah bagus. Erlong, jasamu besar sekali kali ini. Sisanya kita perbaiki pelan-pelan. Kalau ada alat ini, nanti nimba air bakal jauh lebih ringan. Iya benar. Iya, benar banget. Xiao An, adikku sayang, gawat. Ada masalah besar. Kakak ipar, mau ngapain lagi kakak kemari? Adikku sayang, gawat banget, ibu kita. Ibu jatuh sakit. Dia nggak sadarkan diri. Tabib yang meriksa juga bilang. Kayaknya, dia udah nggak bisa bertahan. Ibu terus-terusan manggil namamu. Katanya, dia cuma pengen ketemu kamu untuk terakhir kalinya. Ini bibi dari desa sebelah, dia sengaja datang buat ngasih kabar. Kalau nggak percaya, tanya saja sama dia. Aduh, iya benar. Keponakanku Xiao An, ibumu itu, kelihatannya udah nggak tertolong lagi. Cepatlah pulang dan jenguk dia. Kalau terlambat, takutnya kamu nggak bakal bisa ketemu dia lagi. Aduh, iya benar. Xiao An, keponakanku. Kamu, ibumu sepertinya sudah nggak tertolong lagi. Cepatlah pulang dan jenguk dia. Kalau terlambat, takutnya kamu nggak bakal bisa ketemu dia lagi. Seingatku, pemilik asli tubuh ini nggak pernah menghadapi sandiwara semacam ini. Jangan-jangan keluarga asli pemilik tubuh ini masih belum menyerah. Dan mau menipuku supaya pulang ke keluarga Xiao. Ya. Oh, ibu sakit parah. Ya. Wah, sayang sekali waktunya kurang pas. Aku juga lagi nggak bisa kemana-mana nih. Begini saja. Kakak ipar, tolong bawakan 10 tael perak ini pulang untuknya. Carikan tabib yang paling hebat untuk ibu. 10 tael, mana cukup 10 tael. Adikku sayang. Uang perak memang penting. Tapi yang ibu pengen lihat itu kan kamu. Masa kamu tega biarin ibu pergi bawa penyesalan? Aduh, mending kamu ikut aku pulang dan jenguk dia. Jenguk sebentar, habis itu kamu bisa langsung pulang ke sini lagi. Ya sudahlah, kalian pulang saja duluan. Aku mau beres-beres barang dulu, nanti aku nyusul. Beneran nih, Dik? Oke, kami pulang dan tunggu kamu di sana, ya. HMPH. Ibu. Mereka pasti cuma bohongin ibu. Kalau nenek memang benar-benar sakit parah dan mau meninggal, mana mungkin Wang Cuihua masih sempat-sempatnya bersandiwara di sini. Kalau dia butuh uang, pasti dia sudah nangis meraung-raung dari tadi. Ibu tentu saja tahu kalau ini jebakan. Mereka cuma iri melihat hidup kita sudah enak lagi. Makanya mereka jadi serakah. Dan cari segala cara buat nipu ibu supaya pulang ke sana. Ujung-ujungnya pasti demi merampas harta keluarga kita. Kalau begitu, ibu makin gak boleh pergi ke sana dong. Siapa yang tahu niat jahat apa yang mereka rencanakan? Ibu tentu saja harus tetap pergi. Tapi nggak sekarang. Dan ibu juga nggak bakal pergi sendirian. Katanya mereka mau main sandiwara, kan? Kalau begitu, mari kita temani dia mainkan sandiwara besar ini. Wang Cuihua itu orangnya sangat licik dan kejam. Dan benar-benar serakah. Kekhawatiran ibumu itu benar. Alasan berobat itu mungkin cuma akal-akalan saja. Pulanglah dan beritahu ibumu. 3 hari lagi, aku dan kakek Chen ketiga. Bersama kakek Chen kelima, akan menemaninya pergi ke desa Xiao. Orang-orang desa Kaoshan kita tidak boleh ditindas. Soal uang santunan untuk mendiang Liang Shan yang gugur demi negara itu. Kami sebenarnya sudah tahu sedikit banyak. Sekarang mereka masih berani bertingkah seperti ini. Apa mereka pikir kita yang tua bangka ini sudah mati? Hah? Dahu, suruh ibumu tenang saja. Selama kami masih ada, kami pasti akan menuntut keadilan. Terima kasih, Kepala Desa Li. Terima kasih, kakek-kakek semua. Aiyo, adikku sayang. Akhirnya kamu datang juga. Kalau kamu tidak segera datang, ibu bisa-bisa.
Aduh, astaga. Xiao An. Anak perempuanku. Ibu sangat merindukanmu. Aduh. Sepertinya umur ibu tidak lama lagi. Ibu. Hari ini, kepala desa Kaoshan dan beberapa tetua desa mendengar ibu sakit parah. Mereka sengaja meninggalkan pekerjaan ladang untuk menjenguk ibu. Kebaikan ini, keluarga Xiao harus benar-benar mengingatnya. Nyonya tua Xiao. Kesehatan itu yang paling penting. Kudengar dari Cui Hua, kamu sakit parah. Apa sudah memanggil tabib? Habis berapa untuk biaya obatnya? Kami yang tua-tua ini paham betul soal tata krama bermasyarakat. Kalau memang ada kesulitan, kami juga bisa bantu sedikit-sedikit. Sudah dipanggil. Aduh, tabib Li dari desa sebelah. Biayanya sampai 2 tael perak. Obat. Resepnya ada di dalam kamar. Ibu, ini penyakit pikiran. Ibu hanya terlalu memikirkan putrinya. Haha, karena Xiaoan sudah di sini, semuanya pasti baik-baik saja. Oh, ya, kebetulan sekali kalau begitu. Kemarin aku pergi ke desa sebelah untuk menukar garam. Dan kebetulan bertemu dengan tabib Li. Perlu aku panggilkan dia kemari. Biar kita buktikan saja langsung. Hei, Xiaoan. Apa maksudmu? Kau menuduhku berbohong padamu. Jangan bicara sembarangan. Itu harganya 2 tael perak. Bagaimana kalau ternyata kita dapat tabib gadungan? Hah, ibu? Apa ibu benar-benar sakit? Atau ada orang yang sengaja memanfaatkan penyakit ibu untuk memaksaku pulang dan memeras harta keluarga Liang sekali lagi? Sama seperti dulu, saat kalian merampas habis uang duka suamiku yang dia tukar dengan nyawanya. Xiao-Xiaoan, omong kosong macam apa itu? Beraninya kau memfitnah. Ibu, biar ku hajar anak durhaka ini sampai mati. Coba saja sentuh ibuku kalau berani. Uang duka ayahku, kalian kan yang mengambilnya. Seluruh orang desa juga tahu. Hari ini, di depan kepala desa dan kakek paman. Kalau kau berani macam-macam, akan kuhancurkan rumah keluarga Xiao ini. Xiao Dashu, apa kau sudah tidak mempedulikan hukum lagi? Apa kau sudah tidak menghargai kami sebagai tetua di sini? Kalau kau berani kurang ajar lagi, akan kubawa kau ke hadapan hakim dan menuntutmu atas tuduhan durhaka serta kejahatan menggelapkan uang duka keluarga prajurit. Saudara-saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Hari ini aku membawa kepala desa dan kakek paman kemari. Bukan untuk mencari ribut, tapi untuk menuntut kejelasan. Suamiku gugur di medan perang 3 tahun yang lalu. Pihak kerajaan memberikan uang duka sebesar 10 tael perak, serta 2 gulung kain, semua buktinya. Tertulis sangat jelas di sini. Semuanya sudah habis kalian pinjam. Tapi sekarang cuma kalian kembalikan 8 tael perak. Kain halus juga kalian tukar jadi kain kasar. Omong kosong kau. Itu kan kamu sendiri yang rela kasih buat bantu keluarga ibumu pas lagi musim paceklik. Musim paceklik sampai pada mati kelaparan, kan? 3 anakku saja sampai kelaparan tidak bisa makan. Beraninya kalian bilang aku sukarela memberikan uang penyambung nyawa kami buat kalian. Xiao Dashu. Bersumpahlah kau di depan papan arwah leluhur. Kalau kau tidak memakai 10 tael perak itu buat taruhan judi. Sampai ludas semuanya. Wang Cui Hua, coba kau rabah hati nuranimu. 2 gulung kain itu, apa kau pakai untuk membuat baju anakmu? Aduh, ya ampun, berdosanya aku. Ibu yang sudah tua ini benar-benar bodoh. Ibu cuma pilih kasih sama anak laki-laki, malah bikin anak perempuanku sengsara. Jangan salahkan ibu, nak. Ibu yang salah padamu. Uang itu, semuanya dihabiskan buat judi sama kakakmu. Aduh. Ibu yang sudah bersalah padamu, nak. Uang itu, sudah ludes dihabiskan oleh kakakmu. Benar, itu benar. Mengingat sang ibu sudah mengakuinya. Perkara ini sudah sangat jelas. Xiao Dashu dan Wang Cui Hua, kalian telah merampas uang santunan keluarga prajurit. Sungguh perbuatan yang tidak bermoral. Memfitnah adik kandung sendiri. Dan berbohong menggunakan alasan ibu yang sakit. Ini benar-benar tindakan anak durhaka. Kelakuan semacam ini, sungguh dikutuk oleh langit. Hari ini, saya kepala desa Chen dari desa Kaoshantun. Meminta warga desa Xiao Jiao sekalian untuk menjadi saksi.
Aku perintahkan kalian untuk segera mengembalikan uang perak itu. Kalau uangnya tidak cukup, buatlah surat perjanjian tertulis. Gunakan ladang dan rumah kalian untuk melunasi utangnya. Dan mulai saat ini, hubungan kekeluargaan Xiao Xiaoan dengan Xiao Dazhu dari desa Xiao Jiao resmi diputus selamanya. Putus hubungan selamanya. Bibi Xiao, apa kau mengakuinya? Aku mengaku. Aku terima hukumannya. Putuskan saja hubungannya. Aku benar-benar sudah tidak punya muka lagi. Ibu, tidak boleh putus. Apanya yang tidak punya muka, kita mana punya uang lagi. Diam kau, apa kau merasa kita belum cukup memalukan? Kepala desa, tetua. Aku terima hukumannya. Hari ini, terima kasih banyak kepada kepala desa dan para tetua. Dan juga atas dukungan saudara-saudara sekalian. Mulai dari sekarang, aku, Xiao Xiaoan, akan maju dan mundur bersama keluarga Liang dan desa Kaoshantun. Erlong, ibu sudah mengeringkan semua bunga iris dan jamur Matsutake, dan menyimpannya rapat-rapat. Ini jauh lebih berharga daripada yang kita petik sebelumnya. Pertama, pergilah ke kedai makan Furui yang paling besar di kota kabupaten. Cari bos mereka. Katakan padanya bahwa ini barang langka dari gunung, sekelas barang upeti. Kalau mereka berani menekan harga atau tidak tahu barang bagus, kau langsung saja pergi ke kota provinsi. Ini adalah daftar harganya. Simpan ini baik-baik. Ingat, keselamatan yang utama. Kalau ada apa-apa, sering-seringlah berdiskusi dengan kakakmu. Ya, ibu tenang saja. Kami berdua pasti tidak akan mengecewakan ibu. Kami akan menjual emas ini dengan harga yang tinggi. Baiklah. Hati-hati di jalan. Cepatlah pergi dan cepat pulang. Desa Kaoshantun menunggu kabar baik dari kalian. Pergilah. Pelan-pelan. Semoga lancar. Hati-hati di jalan. Jaga diri kalian baik-baik. Hei, mereka sudah pulang. Mereka sudah kembali. Mereka sudah kembali. Sudah pulang. Mereka sudah pulang. Mereka sudah pulang. Mereka kembali. Ibu, kepala desa, saudara-saudara sekalian, berhasil, kita sukses besar. Pemilik kedai Zui di kota prefektur. Sangat tahu barang bagus. Seluruh bunga iris dan jamur Matsutake-nya terjual habis. Jamur Matsutake-nya dihargai 25 tael per kati. Bunga irisnya total terjual seharga 1.800 tael. Wah, uang peraknya ada di sini semua. Wah. Uang peraknya benar-benar ada di sini semua. Tuhan memberkati desa Kaoshan. Tuhan sungguh memberkati desa Kaoshan. Nyonya Xiao, Anda benar-benar pahlawan dan bintang pembawa rezeki bagi desa kita. Nyonya Xiao. Mulai sekarang, nyawaku, Zhao Liu, kuserahkan seutuhnya padamu. Apapun yang Anda perintahkan, pasti akan saya turuti tanpa bantahan. Uang perak ini didapat dari hasil menjual jamur Matsutake. Tapi lebih dari itu, ini berkat seluruh warga desa Kaoshan, baik tua maupun muda, yang bersatu padu menjaganya. Hingga kita semua bisa memanennya. Jadi, uang ini adalah milik seluruh warga desa. Bagus, bagus sekali. Dengan adanya uang perak sebanyak ini, kemungkinan aku untuk menggunakan bantuan sistem di masa depan sepertinya tidak akan terlalu besar lagi. Anggap saja ini sebagai tanda kalau aku sudah lulus dari desa pemula. Uang bagian ini kira-kira bisa untuk beli berapa banyak tanah? Ya. Bisa buat bangun rumah sebagus apa? Ya. Kalau aku sih, mau cari istri dulu buat dinikahi. Hahaha. Sistem mendeteksi adanya lonjakan emosi yang tidak wajar, kecemburuan, keserakahan, kata kunci terkait, pembagian perak, kekayaan memancing bahaya. 1.800 tael ini memang jalan menuju kesejahteraan, tapi sekaligus bisa menjadi akar malapetaka. Keserakahan manusia itu tidak ada habisnya, dan rahasia sangat sulit untuk dijaga. Lihat.
Ibu, sekarang semuanya sudah membaik. Desa kita akhirnya bisa hidup sejahtera. Mulai besok kami akan mengikuti semua rencana Ibu. Kita beli benih unggul, perbaiki saluran air, bangun sekolah. Dan kita juga harus menyisihkan sebagian besar uangnya sebagai modal pokok. Lembah Matsutake adalah sumber penghasilan jangka panjang yang mengalir terus. Kita bisa coba pindahkan beberapa bibit jamur ke tempat yang lebih teduh. Atau mencari hasil hutan berharga lainnya. Jalan menuju kota prefektur sudah terbuka lebar untuk kita. Ibu, kau benar-benar penyelamat bagi desa kita. Nona, aku. Waktu aku di jalan pulang tadi, aku melihat anak kedua dari keluarga Wang Lawu dari balai desa. Bertingkah sangat mencurigakan. Sepertinya dia menyelinap pergi ke arah desa Xiao Jiao. Benar, aku juga melihatnya. Ada juga si pengangguran, Li Laizi dari keluarga Li. Matanya terus saja melirik ke arah ruang bawah tanah tempat kita menyimpan uang perak. Sesuai dugaan, mereka mulai bertindak. Mulai malam ini. Kau pergilah jaga kuil leluhur dan ruang bawah tanah. Erlong. Bawa perangkap hewan yang baru kau buat. Pasang di beberapa titik yang penting. Tapi pastikan jangan sampai melukai orang. Heum, Nyonya Zhao. Kau awasi Wang Lawu dan Li Laizi secara diam-diam. Baik. Xiao An, kekhawatiranmu memang benar. Aku juga baru dengar dari beberapa warga tua di sini. Ada beberapa orang di desa ini yang secara terang-terangan mengeluh jatah mereka terlalu sedikit. Mereka protes karena tidak dipilih untuk ikut memetik jamur pinus. Uang peraknya saja belum dibagikan. Tapi niat licik mereka sudah mulai bermunculan. Tuan Li Zheng, besok tolong kumpulkan seluruh warga desa. Kita harus mengumumkan rencana pembagiannya. Sebagian adalah uang untuk bertahan hidup. Sebagian lagi adalah uang jerih payah para warga. Dan sisanya akan dijadikan sebagai aset milik desa. Tulis dengan jelas dan minta cap jempol mereka. Kalau ada yang merasa tidak adil, suruh mereka bicara langsung. Tapi kalau masih ada yang berani punya niat buruk, jangan salahkan kalau aturan desa tidak kenal ampun. Kalian benar-benar tahu di mana tempat jamur emas itu tumbuh. Jangan coba-coba membohongiku, enggak mungkin salah. Keranjang yang dibawa pulang oleh kelompok Zhao Xi waktu itu. Baunya kecium sampai keluar. Lokasinya pasti ada di lembah yang penuh gas beracun di depan sana. Tinggal masuk dan petik sedikit saja. Sudah cukup buat kita foya-foya bertahun-tahun. Ayo cepat jalan, mumpung mereka semua lagi sibuk ngitung uang di desa. Ayo, jalan. Ayo, cepat. Aduh. Bagus, ternyata memang ada pengkhianat di sini. Tangkap dia. Arg. Iya, benar. Semua ini ulah Li Laizi. Dia bilang orang di desa Wangjia berani bayar mahal untuk informasi. Kami cuma hilang sesaat, ampun. Benar. Di mana si Li Laizi sekarang? Ini dia orangnya. Jangan banyak tingkah. Tadi dia mau memanfaatkan kekacauan untuk lompat tembok dan kabur. Tapi berhasil kutangkap. Dan kutemukan barang ini di badannya. Kurang ajar si anjing tua Wang. Padahal kita baru saja menyelamatkan orangnya. Tapi dia malah langsung melupakan budi baikmu. Benar-benar bajingan yang tidak tahu diuntung. Aku sudah menduga ada pengkhianat di dalam. Tapi tak kusangka mereka secepat ini berkomplot dengan orang luar. Apalagi dengan orang lama. Sepertinya aku harus segera menyusun siasat. Kakak sepupu, ini sungguh benar. Para petani udik di desa Kaoshan itu benar-benar ketiban untung besar. Mereka bukan cuma menemukan bunga iris. Mereka bahkan punya jamur Matsutake yang harganya semahal emas. Aduh, tadinya aku mau menyuap warga desa sana untuk mendapatkan lokasinya. Tapi tak kusangka janda Xiao itu terlalu licik. Bukan cuma orang kita yang tertangkap. Kertas pesannya juga jatuh ke tangan mereka. Sekarang kita jadi musuh bebuyutan. HMPH. Bermusuhan. HMPH. Biar saja kalau memang bermusuhan. Takut apa? Mereka cuma sekumpulan petani udik yang kebetulan lagi hoki. Jamur Matsutake. HMPH. Barang itu kan tumbuhnya di gunung. Kalau mereka bisa petik, kita juga bisa petik. Sekalipun tidak tahu lokasi pastinya. Kita rebut saja sekalian seluruh lahan di belakang desa Kaoshan itu. Cari saja pelan-pelan, cuma butuh waktu sedikit kok. Bukan masalah besar. Tapi. Janda muda itu benar-benar aneh dan licik, loh. Dia bisa bikin kincir air. Bisa bantu orang melahirkan juga. Dan orang-orang bawahannya itu sangat garang, loh.
Aneh. Sehebat apapun dia, apa bisa melawan pemerintah? Apa bisa kebal pedang dan tombak? Benar, kan? Tuan Penasihat Liu, hahaha. Sehebat apapun dia, apa bisa melawan pemerintah? Apa bisa kebal pedang dan tombak? Benar, kan? Tuan Penasihat Liu, hahaha. Penasihat Liu, ini benar-benar berkah dari langit, loh. Temuan ini sudah seharusnya menjadi milik pemerintah. Atau dikelola oleh tuan tanah yang terhormat. Untuk mengisi kas daerah. Demi kesejahteraan seluruh warga daerah ini. Bukankah begitu logikanya? Juragan Wang memang selalu memikirkan rakyat. Sungguh mulia dan berbudi luhur. Tuan Bupati sangat memahami penderitaan rakyat. Untuk urusan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti ini. Beliau pasti akan mengurusnya dengan adil. Hanya saja, surat tanah dan hak milik hutan di gunung ini. Sepertinya sudah bertahun-tahun belum diurus dengan jelas. Hahaha. Aduh. Kembali ke urusan utama, saya mohon bantuan Tuan Penasihat Liu, ya. Tolong sampaikan kata-kata yang bagus di hadapan Tuan Bupati. Agar hak milik gunung belakang itu bisa segera disahkan. Jangan sampai warga desa yang bodoh itu merusak berkah yang berharga itu. Ini juga demi mencegah mereka celaka karena menyimpan harta. Kan tidak baik kalau mereka tertimpa musibah tanpa sebab. Hihi, benar begitu, kan? Hahaha. Saudara-saudara sekalian. Nyonya Xiao sudah memimpin desa kita untuk menghasilkan uang. Hari ini ayo, kita mulai bagi-bagi uangnya. Mantap. Sini, Limancang, uang perak 20 tahil. Zhang Youliang, uang perak 20 tahil. Istri keluarga Zhao, uang perak 30 tahil. Astaga, ini semua berkat kebaikan nona muda kita. Seumur hidup, baru kali ini aku pegang uang perak sebanyak ini. Nanti ya, aku mau cariin istri yang baik buat si Gowa, anakku. Istri keluarga Wang, uang perak 20 tahil. Istri keluarga Li, uang perak 20 tahil. Saudara-saudara, ayo lebih semangat lagi. Sembunyikan dan tutup rapat-rapat tempat ini. Jangan sampai ada lalat satupun yang bisa masuk. Harta karun di dalam kuali ini adalah nyawa seluruh desa kita. Kak Li Zheng, orang-orang udik dari Kaoshantun itu. Mereka beneran dapat jatah uang perak. Uangnya putih berkilau di mana-mana. Sampai menumpuk penuh di lapangan jemur gandum. Apalagi si perempuan keluarga Zhao itu. Suaranya keras banget. Rasanya dia pengen ngasih tahu seluruh dunia kalau dia dapat jatah perak. Lembah jamur Matsutake itu udah diblokir total. Dipenuhi rintangan pohon dan tiang pancang. Ada tulisan besar pakai cat merah juga. Anak kedua dari keluarga Liang yang jaga langsung di sana. Mulutnya terus-terusan bilang kalau itu nyawa mereka. Lihat gaya mereka itu. Jangankan orang, tikus saja kayaknya nggak bakal bisa lewat. Kak Li Zheng, kalau kita nggak gerak sekarang. Kalau nunggu surat resmi dari kantor kabupaten turun, kita nggak bakal kebagian apa-apa, sisa ampasnya pun nggak dapat. Bener banget. Halah, Tuan Besar dan Penasihat Liu itu sudah punya rencana dari awal. Kalian disuruh tenang sedikit dan jangan gegabah. Urusan dengan pihak pemerintah itu. Nggak bisa buru-buru, paham? Kak, aku udah nggak sabar. Kalau nunggu surat resmi itu turun, orang-orang dari Kaoshantun itu pasti udah habis manen dan ngejual semua jamurnya. Uang peraknya juga pasti udah habis dibagi-bagikan. Kalau udah begitu, walaupun lahan gunung itu jatuh ke tangan pemerintah atau tuan besar, gak ada gunanya sama sekali, brengsek. Semuanya udah keburu basi. Nanti, kalau waktunya tiba, walaupun lahan pegunungan itu diserahkan ke pemerintah atau tuan tanah, memangnya ada gunanya? Semuanya sudah keburu basi. Sialan, kekayaan itu harus direbut pakai nyawa.
Tuan Tanah bilang mau tunggu surat resmi. Buat apa menunggu lagi? Malam ini, harus malam ini juga. Mumpung mereka baru saja bagi-bagi perak. Dan lagi mabuk kepayang. Kita susuk ke dalam. Rampas sebanyak-banyaknya. Aku sudah hafal betul bentuk lembah itu. Ada jalan setapak kecil bekas para pencari obat. Mereka pasti belum menutup jalur itu. Waduh, sepertinya ini bukan ide bagus, bos. Kalau Tuan Tanah sampai murka, K.A. Kalau sampai berabe, bagaimana? Biar aku yang tanggung. Kalau jamur-jamurnya sudah kita rampas dan jual. Mana mungkin Tuan Tanah menolak tambahan uang, hah? Kalian semua, panggilkan 10 orang lagi yang bernyali besar dan kejam. Bawa karung goni. Bawa belati dan pentungan. Tengah malam nanti, kumpul di bawah pohon tua di belakang desa. Ingat, geraknya harus cepat. Habis rampas, langsung kabur. Siap, bos. Di sini tempatnya. Ikuti aku pelan-pelan. Nanti kita langsung menerobos masuk. Hindari pos penjagaan yang mereka pasang. Potong yang besar dan bagus saja. Penuhi karungnya, lalu kita cabut. Siapa yang geraknya lelet atau sampai bikin gaduh? Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Cepat menyebar, mulai. Kakiku. Sakit, kakiku. Kakiku, kakiku. Emma Laokong. Ternyata benar dugaanku, dasar anjing tua tidak tahu diuntung. Kami baru saja menyelamatkan nyawa warga desa Wang. Sekarang kalian malah datang mencuri harta berharga desa Kaoshan. Tangkap mereka semua. Si pelit Huang, kau tertangkap basah sekarang. Kau masih mau bilang apa lagi? Tidak. Tidak. Kalian sengaja menjebak kami. Aku akan lapor ke pejabat pemerintah. Aku akan menuntut kalian. Bagus, sekalian saja biar Tuan Hakim yang menilai siapa yang benar. Kami, warga desa Kaoshan, baru saja menangkap komplotan pencuri. Saksi dan barang buktinya lengkap. Ditambah lagi, kau sebagai dalang utamanya juga ada di sini. Coba kau jawab. Apa Tuan Hakim akan percaya pada tua bangka licik yang maling teriak maling sepertimu? Atau beliau akan percaya pada kami, para korban yang cuma mau melindungi harta benda sendiri? Kalau ini benar-benar dibawa ke pengadilan dengan bukti lengkap begini. Ditambah lagi reputasi desa Kaoshan yang sedang naik daun karena persembahan mereka. Desa Wangjia kita pasti akan hancur. Penasihat Liu juga belum tentu bisa melindungiku. Lembah Songrong adalah sumber kehidupan dari Yang Maha Kuasa untuk warga desa Kaoshan. Siapapun yang berani macam-macam. Inilah akibatnya. Mengingat aku pernah menyelamatkan nyawa kalian sebelumnya. Aku akan beri warga desa Wangjia satu jalan keluar. Tapi untuk si tua Bangkawang dan beberapa gembongnya ini, patahkan satu kaki mereka masing-masing. Kalau sampai ada kejadian seperti ini lagi, bukan cuma kaki kalian yang melayang. Zhaoshi, laksanakan. Jangan. Jangan, kumohon, jangan. Jangan. Bawa pesan ini. Sampaikan pada si lintah darat Wang itu. Dan seluruh penduduk desa Wangjia. Mulai sekarang kita urus urusan masing-masing. Kalau kalian berani menyentuh milik kami lagi, desa Kaoshan siap meladeni kalian sampai mati. Enyah kalian. Pergi sana. Cepat minggat. Cepat minggat dari sini. Para warga sekalian. Saya ini sudah tua. Badan saya juga sudah mulai ringkih. Rasanya saya ingin menyerahkan jabatan kepala desa ini kepada yang lain. Saya ini sudah terlalu tua. Tulang-tulangku sudah tidak sekuat dulu. Untuk meneruskan jabatan kepala desa ini. Setelah melalui kesepakatan kita semua. Hanya Nyonya Xiao Xiaoan, yang paling pantas memegang posisi ini. Bagus. Kami pilih Nyonya Xiao. Hahaha. Stempel desa ini sudah ada di tanganku selama 20 tahun. Hari ini, kuserahkan kepadamu. Aku tenang menyerahkan desa Kaoshan ini ke tanganmu.
Pasti akan jadi jauh lebih baik. Hahaha. Terima kasih banyak atas kepercayaan kalian semua. Aku, Xiao Xiaoan, berjanji 3 hal kepada kalian semua di sini. Pertama, memperbaiki jalan menuju kota, supaya kita semua gampang pergi ke pasar dan menjual hasil bumi. Kedua, membangun gudang yang besar, untuk menyimpan semua gandum dan hasil bumi kita, biar tidak rusak karena lembab. Ketiga, kita akan terus menghidupkan sekolah desa kita, supaya anak-anak di desa kita ini semuanya bisa bersekolah. Dan kelak, ada yang bisa lulus ujian dan menjadi pejabat. Nyonya Xiao, kami akan menuruti semua kata-katamu. Kami ikut kata-katamu. Ya, kami ikut. Kami ikut Nyonya. Mulai hari ini, lembah jamur dan hutan bunga iris akan dikelola oleh koperasi. Bukan lagi milik keluarga Xiao sendirian. Bagi yang mau bergabung, silakan mendaftar ke Bibi Liu. Aturannya cuma ada 3. Jangan merusak pohon, dan jangan memetik jamur yang masih kecil. Uang hasil penjualannya akan dibagi sesuai jumlah yang kalian kumpulkan. Yang keberatan, bicarakan sekarang juga. Jangan beraninya menggerutu di belakang nanti. Aku ikut, bagus sekali. Ayo ikut mendaftar. Aku ikut, aku ikut.